Memberitakan kabar baik. Tugas memberitakan kabar baik kepada semua orang adalah tugas kita juga. Berbagi hidup, menyatakan kasih Kristus secara nyata dengan melayani sesama. Kehadiran My Office My Calling yang terlahir dari kerinduan PKKU, Persekutuan Karyawan Kristen Oikumene, untuk mengajak profesional Kristen berdampak sebagai garam dan terang dunia. Hadirat Tuhan menjadikan anak-anaknya memiliki ide-ide yang kreatif dan memiliki terobosan-terobosan yang baru di marketplace. Hadirat Tuhan akan memampukan kita untuk tetap berdiri sekalipun kita menghadapi tantangan di dalam pekerjaan. Hadirat Tuhan memampukan kita untuk membawa nilai-nilai Kristiani di dalam pekerjaan kita. Hadirat Tuhan mendorong kita melayani sesama untuk mendatangkan berkat bagi marketplace, workplace, kota, dan bangsa ini. My office, my calling. Satu cara dan sarana yang Tuhan persiapkan buat kita semuanya untuk meluruskan jalan baginya. Persiapkanlah jalan bagi dia. Shalom. 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 Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Jelas. Oke, puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam kegiatan MOMC Marketplace Prayer Movement yang diadakan oleh PKKO setiap hari Senin jam 19. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah dan doa malam hari ini. Dan sebelum melanjutkannya, saya ajak Bapak Ibu berdoa bersama. Mari kita satu hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha baik, Allah kami yang maha pengasih dan maha penyayang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, kami datang kepadamu Tuhan, membawa roh jiwa tubuh kami untuk memuji menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membawa korban syukur kami kepadamu, untuk menaikkan puji-pujian dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan, boleh bergabung bersama saudara-saudara seiman kami, walaupun tempat kami berbeda-beda di tempat kami masing-masing, namun kami percaya hadirat Tuhan boleh kami rasakan. Bapa, terima kasih, kami undang kiranya Allah Roh Kudus senantiasa mengurapi setiap kami, baik anak-anakmu yang akan melayani, Kalinda yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan, Bung Davis yang akan memimpin pujian penyembahan, dan setiap para pendoa yang sudah dijadwalkan, yang sudah bergabung pada malam hari ini, dan semua para pengurus, para anggota jemaat Tuhan yang bergabung pada malam hari ini melalui Zoom meeting. Tuhan mengurapi kami semua, Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Menyerahkan doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus nantiasa berkarya sebebas-bebasnya melawat kami. Dan kami juga akan menaikkan setiap pokok-pokok doa kami bersama-sama sepakat kepada Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkan dosa dan salah kami ya Bapa. Jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Kami buka ibadah pada malam hari ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Baik, silakan Bung Davis. Ya, terima kasih Kak Elis.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang sama Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam ini Tuhan. Mari kita datang sama-sama sama Tuhan. Bersyukur buat kasih-Nya Saudara. Bersyukur buat anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini pujian kami Tuhan malam ini Tuhan. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah kita masing-masing berdoa sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan hati kami Aba. Terima kasih Tuhan Yesus baik.
Ini kerinduan hati kami, Aba. Ini yang kami rindukan, Tuhan. Mari dengan senap hati kita lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sungguh baik Tuhan. Oh, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Kau teramat baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Bapa. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Tangan kami terangkat menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Engkau kota yang teguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Oh, Hosana, 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 amin. Hosana, Hosana, Hosana bagimu Tuhan. Hosana, oh, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Berikan tepuk tangan di rumah kita masing-masing buat Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Katakan haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian, duka cita kami menjadi sukacita. Di dalam nama Yesus, Amin. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Yang lagi katakan amin. Amin. Wah. Haleluya. Saya bisa lihat wajah-wajah yang bersukacita. Boleh sapa lagi satu dengan yang lain. Katakan hey, katakan shalom ya. Sambil angkat tangan kita sama-sama shalom. Haleluya. Shalom. Boleh dibuka Haleluya. kameranya. Shalom. Iya, kalau ada yang bisa dibuka kameranya ya. Sama-sama kita muji Tuhan. Boleh gerakan dulu ke kiri, ke kanan saudara. Ya, ke depan, ke belakang ya. Kita gerakan dulu. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, oh, oh. 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 Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan kembali pujian ini sama Tuhan Yesus saudara. Lagi sama-sama kata gerakanlah. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. 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 Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Panggil namanya Yesus bangkit, bersoraklah. Yesus bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umat jadi bebas. Katakan Yesus. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Lagi katakan Yesus bangkit, bersorak. Katakan hey, hey. Yesus bangkit, amin. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Panggil namanya Yesus. Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, Raja segala raja, Yesus namanya. Amin saudara. Saya percaya saudara. Amin, amin. Roma pasal 10 ayat 10. Waktu kita percaya kita dibenarkan. Waktu kita mengaku kita diselamatkan. Amin. Saya mau tiup shofar saudara 3 kali. Lalu saudara katakan haleluya, haleluya. Sama-sama kita deklarasikan. Kita menyerukan sukacita kita bahwa kita sudah diselamatkan. Yesus telah mati dan di hari ketiga dia sudah bangkit. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Boleh dibuka mic saudara bersama-sama saudara. Haleluya. 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 Yes, haleluya. 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 Haleluya, dahsyat. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
terpuji-pujilah namamu, Glory, haleluya. kekal untuk selama-lamanya. Sama-sama yang percaya kita Haleluya. katakan, Amin, amin. 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 Oh, haleluya. Mari, Celis, kalau ada yang mau bersaksi, silakan. Ya. Silakan. Terima kasih, puji Tuhan, dahsyat sekali pujian yang dinaikkan oleh kita bersama ya. Bung Davis, terima kasih. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Linda Teresia dengan tema I'm Yours. Dan saya percaya dalam beberapa minggu yang lalu pasti dari teman-teman ada kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa. Terlebih lagi kita semua udah merayakan Paskah ya. Oh, saya belum menyapa. Selamat Amin. Paskah tahun Selamat Paskah. 2024. Kuasa Selamat. kebangkitan Tuhan Haleluya. Yesus dinyatakan Yes. di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan dan kehidupan Amin. kita semuanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada yang mau memberikan kesaksian betapa baiknya Tuhan, boleh dipersilakan langsung saja di unmute speakernya. Silakan. Adakah dari siapa nih yang kemarin selesai operasi, Om Steven? Apakah mau memberikan kesaksian? Apakah memungkinkan untuk membuka mic, suara, mikrofon? Arta, wah kita kangen Arta ya. Shalom Arta, apakah Arta mau bercerita? Shalom Arta. Arta kangen loh. Hai Semangat, Arta, apa kabar? Iya. Shalom. Apa kabar, Aduh, senang Ta? sekali lama Gimana, mendengar suara Ta? Arta nih. Kangen Ayo sama Tak, Arta. cerita Kok nggak Tak. kelihatan, Ta? Oh, aku lagi nggak bisa off. It's okay. Tapi suaranya Nggak bisa apa-apa. ya. Arta mau bercerita Tuhan, Tak? Arta. Cerita yuk, yuk cerita yuk. Ajaib. Kasian, Ta. Oh, ya, shalom kakak-kakak semuanya. Shalom Arta. Ya, ya puji Tuhan. Ya, lagi belajar tetap bersyukur dalam segala hal. Amin. Ya puji Tuhan untuk maaf ya Kak, masih agak-agak emosional. Ya puji Tuhan Oke, dengan oke. semua yang Tuhan izinkan terjadi. Lagi mencoba menjalani hari demi sehari sih. Kalau misalnya masih ketemu sama hari yang baru bersyukur, kalau misalnya ketemu hari baru masih bisa sama-sama dengan Bapak saya mengucap syukur sama Tuhan. Itu sih, lagi belajar kayak gini maksudnya, mau menyerahkan semuanya ke Tuhan aja, karena kan soal kehidupan hanya Tuhan yang pegang ya. Saya nggak bisa memperbaiki ataupun apa ya bilangnya, nggak bisa mengusahakan suatu kehidupan. Jadi yang kita lakukan hanya kita berusaha, tapi segala kedaulatan itu dikembalikan lagi ke Tuhan. Dan belajar percaya juga, sama seperti tema PKKO yang mengatakan jangan takut, percaya saja. Jadi lagi belajar untuk mengimani dan menghidupi tema PKKO itu dalam kehidupan saya pribadi. Demikian kesaksian saya, terima kasih. Oh, puji Puji Tuhan. Tuhan, tetap semangat, tetap Arta kuat. tetap, yes, Jangan Arta takut, tetap percaya kuat. saja. Puji Yes, Tuhan, amin. Arta. Tuhan, terima Banyak kasih, banyak yang sayang sama Arta, banyak yang sayang juga, banyak doa juga buat papahnya Arta. Arta semangat ya. Arta tidak sendirian. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih atas kesaksiannya, sungguh menguatkan. Yang pasti tema PKKO setiap kita pasti mengalami banyak tantangan, banyak persoalan. Namun kembali lagi firman Tuhan berkata Jangan supaya takut, percaya jangan saja. takut, percaya saja. Tuhan Amin, sudah amin. memberikan yang terbaik. Kuasa kebangkitannya dinyatakan. Amin. Haleluya. Apakah ada lagi yang mau memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan? Yang berulang tahun. Ada yang ulang tahun pernikahan, Kakak Marlin. Bugem silakan. Apakah ada kesaksian?
Selamat ulang tahun pernikahan ini buat Bugem kita, Ibu Terima Marlin dan Pak kasih. Reni. Tuhan Selamat Pasca, memberkati. ini Pak Reni juga boleh kesaksian. Di Iya. rumah lagi ada Jalan, lagi tamu. nyetir. Oh, iya baik. Ya, kesaksian. Shalom. Ada kakak Lagi dari Palu ada- lagi baru aja ada di rumah, jadi lagi. Oh, oke. Baik, siap. Ini ada Bung puji Stephen Tuhan. kayaknya. Iya. Ya, Nah, shalom. Om Stephen Jo, Om Stephen, ya. puji Tuhan, pokoknya puji Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama pernikahan kami dan pernikahan anak kami juga yang sudah Puji Tuhan. mencapai 6 tahun. Semua karena kemurahan Tuhan kami semuanya boleh ada dan sehat-sehat sampai saat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Lanjutin, Amin. oleh Stephen. Amin. Tuhan, terima kasih semuanya untuk doa dan ucapannya. Tuhan berkati. Makasih Kak Marlin, Tuhan berkati. Lanjut Om Stephen, silakan. Nanti Shalom, yang shalom. panjangnya ditunggu di Pasca Rabu PKKO ya Kak Marlin. Jangan Rabu depannya lagi dong. Oh, Rabu depannya lagi ya. Besok Pasca, no? Siap. Silakan Om Stephen. Ya, shalom. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Shalom. Shalom, Pak Ketua. Luar biasa. Ya, saya mau bersyukur saja kepada Tuhan kesempatan yang baik ini. Di dalam pengiringan kepada Tuhan itu memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita ini berjalan di tidak ada rintangan, tidak ada persoalan, masalah, tapi kadang-kadang ada pergumulan, ada persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita bisa semakin dibentuk oleh Tuhan. Saya imani ini sebagai suatu proses dari Tuhan. Ya memang hampir 2 tahun ini, ya setahun lebih, mungkin sudah tahu di prostat saya ini ada pembesaran, ya jadi hasil terakhir di USG itu normalnya kalau pria itu 25 ukuran prostatnya. Waktu di USG saya tanya ke dokter radiologinya sambil dia memeriksa, ukuran saya itu 42. Ya, jadi ada pembesaran di sana. Nah, tetapi saya mendengar itu, saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya ini Tuhan izinkan sesuatu bisa terjadi karena seperti tadi saya katakan ada pembentukan karakter, pembentukan iman kita supaya semakin berharap bersandar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Tuhan izinkan itu yang terbaik. Dan sebetulnya sudah dioperasi hari Selasa kemarin ya, tanggal 26. Ya, dari seminggu sebelumnya sudah dikasih surat untuk persiapan operasi. Nah, tapi hari Sabtu itu tiba-tiba kok saya demam, meriang, dan Minggu juga masih melayani, meriang juga, melayani di BSD dalam keadaan meriang dan demam. Nah, besoknya Senin harus masuk. Nah, rupanya dalam sebelum tindakan itu harus diobservasi terakhir, bagaimana kondisi terakhir dari kondisi pasien untuk nanti dipersiapkan untuk operasi besoknya setengah 8 pagi. Nah, dokter jaga waktu di IGD itu, dia ambil darah, saya sudah diinfus, sudah tidur di IGD dan siap-siap masuk ke kamar perawatan untuk persiapan besok. Nah, ternyata setelah hasil daripada observasi itu, saya dikonsultasikan lagi dengan dokter urologinya. Nah, setelah dilihat, rupanya dia berkesimpulan belum bisa dilanjutkan. Ya, jadi ditunda lagi. Karena demam. Kondisi tubuh dalam keadaan tidak fit untuk melaksanakan tindakan operasi.
Nah, jadi ya saya harus menerimanya. Dan setelah beberapa hari ini masih ada flu-flunya juga. Ya, saya sudah minum obat dan doa. Saya hanya bersyukur saja. Sebetulnya kemarin pingin sekali ikut di pasca subuh yang di Ancol, tapi kondisi juga lagi belum fit, jadi kemarin sudah izin pada Pak Ketum. Mohon izin belum sempat, padahal luar biasa acara yang luar biasa sekali, kegembiraan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Nah, jadi lewat kesempatan ini mohon tetap dukung dalam doa. Saya berterima kasih juga kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di PKKO, keluarga besar PKKO yang luar biasa mensupport ya dari berbagai hal. Saya merasakan itu ya tidak bisa saya menyampaikan balas apapun selain saat ini kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber segala sumber berkat itu bisa memberkati pelayan-pelayan Tuhan, rekan-rekan pengurus yang ada, terutama pelayanan di PKKO semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya sangat senang sekali berada di komunitas ini karena komunitas ini ya secara langsung dan tidak langsung ini banyak mempengaruhi perkembangan kerohanian. Ya, puji Tuhan luar biasa. Tetap maju, dan saya satu hal juga yang menjadi pegangan di tahun ini 2024 adalah tema kita itu adalah percaya saja, jangan takut. Ini jadi kekuatan. Saya pikir ini bukan kebetulan Tuhan taruhkan kepada Pak Ketua untuk menjadi tema kita ini saja, menjadi rema bagi kita semua menghadapi tahun-tahun ini yang banyak sekali kita menghadapi tantangan, pergumulan, tapi justru dengan ayat ini kita bisa jadi kuat. Oh ya, ada maksud Tuhan kemarin juga tidak jadi dioperasi karena pada hari Kamis ayah mertua saya meninggal di Bogor. Jadi kalau saya dioperasi itu rupanya harus pasang kateter dulu seminggu. Nah, itu saya nggak bisa berangkat ke sana karena di sana itu saya juga ikut pengurus dia punya proses sana, memberikan sambutan dan sampai ke pemakaman semua puji Tuhan bisa berjalan baik dan lancar, ya bisa selesai. Terima kasih juga perhatian dan pengurus yang ada, memberikan support dan dukungan moral dan material. Tuhan Yesus kiranya memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Itu mungkin yang menjadi kesaksian saya. Tetap dukung doa-doa, saya percaya dukungan doa ini sangat penting sekali untuk saya tetap kuat, kami keluarga bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom. Haleluya, haleluya. Dahsyat. Terima kasih Om Stephen atas kesaksiannya, sangat menguatkan kita semua. Tuhan senantiasa pulihkan proses pemulihan pasca operasinya. Tuhan Yesus memberkati ya Om Stephen, turut berduka cita atas berpulangnya Papa almarhum ya, Papa mertua ya. Iya. Terima kasih. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Linda Teresia dan saya kembalikan kepada Bang Davis. Silakan. Ya, terima kasih. Haleluya. Baik saudara, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai
di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami mau lebih lagi Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Saya serahkan hamba-Nya ya. Kita satu dalam doa. Sungguh segala pujian, hormat, dan sembah kami hanya kepada Tuhan, Allah kami yang rela mati dan bangkit bagi kami, anak-anak-Nya. Dan kami boleh melihat betapa mulianya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Di dalam segala sesuatunya biarlah kami boleh sungguh-sungguh memberikan kepujian bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini Tuhan, dalam waktu ke depan kami akan sharing tentang firman Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dari kesaksian yang ada. Dan biarlah Tuhan kami boleh terus saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Khususnya di dalam sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Biar sungguh-sungguh Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami. Menguasai ruangan kami di ruangan Zoom ini. Menguasai semua fasilitas yang ada. Sehingga sungguh-sungguh ketika kami masuk lebih dalam lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang berbicara dan juga hamba-hamba-Mu yang mendengarkan. Agar sungguh-sungguh Tuhan saja, kehendak-Mu saja yang boleh jadi, batalkan setiap kata-kata yang bukan berasal daripada Tuhan, dan biarlah hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Inilah kami, biar Tuhan saja yang mau beracara dengan kami, Roh Kudus-Mu menguatkan kami, menguasai semua pikiran, utamanya kami dalam keadaan yang letih, ataupun di tengah-tengah kesibukan kami yang masih harus kami lakukan. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini merupakan satu sharing session saja, karena memang saya kemarin mengambil judul I'm Yours gitu. Tapi saya nggak nyangka di dalam flyersnya ada gambar salib Tuhan. Jadi saya sebetulnya saya ingin memberikan khotbah ini ada gambarnya salib, berarti memang masih dalam suasana Paskah, so nggak ada salahnya saya bilang selamat Paskah untuk semuanya. Baik, nah kita bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 16 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 16 ayatnya yang pertama sampai ke-6 saya bacakan saja ya supaya kita sama-sama dapat menyimaknya, mungkin juga yang dalam perjalanan bisa dapat saya bacakan sehingga lebih enak mendengarkan. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain, Allahnya huruf kecil. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku.
Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini bahwa miktam itu adalah nyanyian dan doa dengan iringan alat petik. Makanya ketika memang saya memikirkan, tadi kembali saya mempersiapkan hal ini, saya terpikir akan satu hal ya, apa sih sebenarnya dari kondisi ini, dari situasi sekarang ini, ya yang mungkin boleh dapat menjadikan kita sebagai orang yang merasa kita paling beruntung. Begitu. Karena kalau kita lihat bahwa di dalam belakangan hari-hari belakangan ini mungkin begitu banyak persoalan. Dari kesaksian-kesaksian juga kalau kita melihat pasti persoalan kita nggak satu ya, tapi ada 2, 3, 4. Saya juga dalam kondisi saat ini terus terang saya juga sedang mengalami burns out yang amat sangat, tapi puji Tuhan saya justru dapat diberikan kesempatan untuk memberikan atau men-sharingkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sehingga doanya harus kenceng banget, apa sih Tuhan yang mau Tuhan lakukan atau mau Tuhan taruhkan di dalam hati saya untuk saya bicara. Sehingga saya come up dengan judulnya bahwa I'm yours. I'm yours ini kalau kita bilang I'm yours gitu ya, saya cuma melihat bahwa ketika kita bilang I'm yours, apa sih maksudnya dari kalimat ini? Mungkin kita tanya nih sama Pak Redi dan Bu Marlin yang baru aja anniversary ke-33 ya Pak ya, bukan satu usia yang pendek ya. Tapi ketika pasti kan pernah menyatakan cinta. Dan sebelum menikah juga pasti pernah teringat akan satu mungkin kesempatan di mana mungkin kita benar-benar komitmen satu dengan yang lain dan kita akan bilang I'm yours. Nah, gimana tuh Pak Reni? Waktu ketika kita mengatakan I'm yours, that's not only sentence ya, bukan hanya satu kalimat gitu ya, tapi ada sesuatu yang di dalamnya yang begitu kuat sehingga ketika kita bilang bahwa I'm all yours gitu ya. Kira-kira apa perasaan yang menyertai? Perasaan siapa nih aku pada ini? Kalau Marlin ya perasaan Marlin, kalau Reni perasaannya Reni. Kan dalamnya lautan kita nggak tahu juga apalagi dalam hati gitu. Tapi Masih deg-degan lah ya, perasaannya masih deg-degan lah. berbunga-bunga lah. Berbunga-bunga, deg-degan, penuh cinta dong ya, gitu kan ya. Yoi. Ya, penuh bunga lah. Penuh bunga ya, tapi ini bukan di padang bunga ya, padahal. Baik, kurang Ya, lebih deg-degan seperti itu. juga. Deg-degan juga. Deg-degan juga ya. Pokoknya ketika kita mengatakan I'm yours gitu ya, terus kemudian kita mendengarkan gitu ya. Misalnya nih saya ngebayangin nih Pak Reni bilang, oke Marlin I'm yours gitu ya. Terus Marlin pasti gitu ya, terbang ke langit ke-7 gitu Deg-degan ya. juga takutnya dia jawabnya apa gitu loh. Nggak usah dipikirin, yang penting kita menyatakan Pak. Kalau saya sih gitu orangnya. Ya. Nah, salah alamat. Oh. Enggak lah, kalau berdua-duaan nggak bakal salah alamat ya Pak ya, udah pasti begitu kan ya, harusnya begitu. Ya, Amin. Jadi memang ketika kita mengatakan I'm yours, itu adalah dengan penuh cinta, dengan penuh kepasrahan, dengan penuh pengorbanan, siap untuk berkorban gitu ya, I'm yours gitu ya. Tapi hujan dikit kita nggak berani keluar gitu ya, minta dijemput padahal dia bilangnya I'm yours, tapi aduh macet, males amat gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang kadang-kadang mengganggu gitu ya, sehingga saya melihatnya bahwa ketika Tuhan mengatakan I'm yours kepada kita dalam koneksinya atau dalam relasinya dengan kebangkitan Tuhan, dia udah membuktikan bahwa dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Kebayang dong ya, kalau misalnya dia nggak mati dan bangkit bagi kita, itu rasanya luar biasa ya, kita kayak apa sekarang ini. Saya kemarin juga harus mempersiapkan satu khotbah kepada anak-anak sekolah minggu yang rentang usianya dari TK sampai gede banget, sampai anak kelas 6. Ketika saya tanya, Paskah itu apa gitu ya, saya bikin games gitu, mereka bisa menjawabnya 1 sampai berapa ratus soal gitu yang saya tanyakan gitu dalam bentuk macam-macam. Tetapi persoalannya di sini adalah ketika kita tahu
apa sih sebetulnya maksud dari kematian dan kebangkitan itu dalam konteks hubungannya dengan Mazmur 16 ini. Kalau kita baca ayatnya yang pertama dan yang kedua di sini ya, kalau kita melihat bahwa di sini dikatakan bahwa jagalah aku ya Allah, sebab padamu lah aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saya langsung membayangkan begini. Kalau sampai Daud mengatakan bahwa tidak ada yang baik bagiku selain Engkau, langsung saya hitung-hitung dong kekayaannya Daud kayak apa sih. Daud kan raja ya, dan raja yang besar loh. Dia nggak sekedar raja gitu ya. Dia adalah raja yang besar. Sehingga kalau dia bilang bahwa hanya Engkau, dia bilang begitu bahwa aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Artinya dia menempatkan Tuhan di dalam satu posisi, dia ada di situ Tuhan, itu sebagai hal yang paling baik. Kita tahu bahwa Mazmur ini adalah ungkapan hatinya Daud ya, di dalam beberapa tulisannya. Jadi kalau kita boleh mengatakan di sini, padahal Daud itu punya semua. Ya apa ya? Daud itu kan dia punya pasukan yang sangat kuat, kekayaannya juga mungkin lebih dari 271 triliun yang belakangan ini menjadi viral. Terus kemudian juga dia punya apa ya? Dia punya anak yang luar biasa hebat juga, dia punya istri yang luar biasa hebat. Nah, jadi sebetulnya ketika memang semua itu tidak dianggap Daud sebagai milik yang paling berharga, hanya Tuhan yang paling berharga, justru disitulah lambang dari kekuatannya Daud. Mengapa Daud sangat mengandalkan Tuhan? Justru disitulah kekuatannya Daud. Hal itu jelas bahwa memang kekuatan Daud itu ada pada Tuhan. Sehingga dia tidak menganggap apa yang dia miliki, hal-hal lain yang dia miliki, harta bendanya, kekuasaannya, negerinya itu sebagai satu hal yang dia banggakan, yang dia andalkan. Tetapi hanya Tuhan. Nah, kalau konteksnya kepada kita saat ini, apa yang kita punya sampai kita kadang-kadang justru tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya langsung pikir bahwa kalau Daud bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah yang terbaik, Engkau adalah yang baik bagiku, dan tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Apakah hal itu juga sudah kita katakan? Dalam arti, apakah Tuhan Engkau lah yang terbaik gitu ya, sehingga aku akan memberikan semuanya buat Tuhan. Padahal kita punya tidak sebanyak apa yang Daud punya. Jadi dalam hal ini saya ingin katakan bahwa poin yang ingin saya sampaikan adalah kalau Daud saja bisa mengatakan begitu, artinya kehidupannya dia letakkan kepada Tuhan. Dia tidak meletakkannya kepada kekayaannya, dia tidak meletakkannya kepada jabatannya, dia tidak meletakkannya kepada kepandaiannya, tapi kepada Tuhan. Dan ini adalah sungguh-sungguh satu pernyataan yang buat saya luar biasa. Sombong apa gitu saya merasa bahwa Tuhan bukanlah yang terbaik di dalam kehidupan saya. Punya apa saya dibandingkan dengan Daud? Sehingga saya kadang-kadang lupa gitu bahwa saya mempunyai Tuhan sebagai satu hal yang paling baik buat saya. Jadi itu inti dari ayat 1 dan ayat 2-nya Bapak Ibu. Kalau kita boleh baca bahwa memang betapa Daud itu luar biasa ketika dia menyanyikan ungkapan hatinya yang paling dalam. Saya membayangkan ketika dia bilang, oh Tuhan, I'm all yours. Because apa? Dia yang terbaik yang dia miliki. Jadi harusnya dia rela untuk melakukan apapun juga. Dia tidak mengandalkan kepada apa yang dia miliki. Nah, lanjut di dalam pasalnya yang ketiga dan keempat. Di sini dikatakan bahwa orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia, yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain, Allahnya huruf kecil, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan. Mereka yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka. Nah, ini satu hal juga kalau saya membayangkan Daud itu merasa bahwa oke, saya mengandalkan Tuhan. Dia tapi dalam hatinya dia masih bingung. Dalam hatinya dia merasa bahwa iya kok ada ya orang-orang yang masih mengandalkan atau berlari atau menyembah Allah lain. Dia masih mempertanyakan hal itu. Tapi satu kekuatan yang saya lihat bahwa itulah yang menjadi berkat bagi kita semua, bahwa apa? Boleh ada mereka itu, mereka boleh mengandalkan kekayaannya, mereka kan nggak bisa dihilangin, tapi ketika kita tahu bahwa yang paling baik di dalam diri kita adalah Tuhan kita sendiri, rasanya kita menjadi orang yang paling beruntung.
Iya nggak, saya tuh paling seneng kalau misalnya dalam setiap persoalan itu, dalam setiap pergumulan gitu ya, atau ada teman yang saya harus kuatkan, kalau saya bilang ketika kamu nggak punya apa-apa, tapi kan saya nggak punya apa-apa misalnya begitu. Tapi ketika Tuhan yang kita punya, artinya kita memiliki segalanya. Dan ini jelas, Daud pun mengakui bahwa banyak orang di luar sana yang benar-benar menyembah Allah lain yang seolah-olah Tuhan itu bukan menjadi prioritas. Kadang-kadang kita berpikir bahwa oh dia kok bisa ya orang ini ya dia mengandalkan kekayaannya, Allah lain ya, dia mengandalkan kekayaannya atau dia mengandalkan kepandaiannya, tapi kita lalu merasa bahwa enggak loh, kita tetap harus bertumpu kepada satu pemahaman di mana kita boleh dapat mengatakan bahwa enggak, ketika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Yang lebih dahsyat lagi ketika ayatnya yang kelima dan keenam. Di sini dia bilang bahwa, ya Tuhan, engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ketika kita membaca ayatnya yang kelima dan keenam, itu dengan setulus hati, Daud mensyukuri semua bagian yang Tuhan berikan. Apakah ada bagian-bagian yang mungkin mendukakan di dalam prosesnya? Saya melihatnya masih ada. Tapi ada satu kepercayaan dari Daud yang dia katakan bahwa sungguh Tuhan Allah Israel itu sangat memberkati Daud. Daud merasa bahwa enggak ada yang buruk yang diberikan Tuhan. Semua di sini yang sangat memberkati adalah tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Tuhan nggak pernah salah di dalam memberkati kita. Kalau misalnya tadi kita mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita, Arta, bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam proses, ketahuilah ini ketika kita berpegang teguh, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa setiap tali pengukur, bahwa setiap hal yang menjadi bagian dari kita itu Tuhan tidak pernah salah. Termasuk di dalamnya adalah berkat itu tidak pernah salah. Kita boleh mungkin kita menghadapi masalah di kantor bahwa kok dia bisa ya begini ya, kok saya enggak. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Jadi kalau kita mau lihat bahwa apa sih yang bisa kita lihat dari konteks Mazmur 16 ayat 1 sampai 6 ini, bahwa yang pertama adalah Daud mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dan dia mengatakan bahwa Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang terbaik. Tuhanlah yang terbaik dan Tuhanlah yang luar biasa di dalam kehidupan. Dan hal yang kedua adalah kita melihat di sini bahwa semakin banyak yang kita harus lakukan, maka kita semakin banyak harus melibatkan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa untuk hal-hal yang menjadi rutin dan biasa gitu ya, bahwa kita tidak melibatkan Tuhan. Kadang-kadang udahlah ini persoalan kayak gini, mas saya yang tahulah bagaimana harusnya saya menyelesaikan. Tapi percayalah bahwa ketika semakin banyak harus kita melakukan, semakin banyak harusnya kita mengandalkan Tuhan. Karena apa? Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Mungkin kita udah paham banget gitu ya bahwa iya betul tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tapi itu cuma lip service. Itu cuma apa ya? Cuma kayak preambulnya aja gitu, yang sudah harus kita hafal bahwa oh ya Tuhan, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tapi di dalam prakteknya itu kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita fokus kita tuh tidak kepada Tuhan, tapi kita fokus kita kepada oke, ini plan saya yang sudah saya minta kepada Tuhan dan minta. Jadi kita meminta Tuhan hanya sebagai pengabsahan atas setiap rancangan-rancangan yang kita lakukan. Tapi kita tidak berfokus kepada Tuhannya adalah yang kita andalkan. Memang saya tidak bilang bahwa kita tidak perlu persiapan di dalam melakukan satu hal, tapi enggak. Yang paling penting adalah ketika kita mengandalkan Tuhan. Itu akan menjadi hal yang luar biasa. Betul, kadang-kadang kiri kanan kita kalau kita apalagi mungkin di tempat kerja atau di tempat berusaha, kadang-kadang kita melihat bahwa kok dia bisa ya maju ya, kok dia bisa ya lebih maju dari saya ya. Tapi itu tadi, Tuhan nggak pernah salah. Prosesnya mungkin tidak dapat kita mengerti. Tapi Tuhan nggak pernah salah. Kalau kita melihat konteks ini dengan kebangkitan Tuhan, kalau saya ada pada saat itu, mungkin ketika Tuhan itu oleh Pilatus dijajarin Tuhan Yesus,
Yesus atau Barnabas. Kemudian orang memilih membebaskan Barnabas daripada Tuhannya. Kalau saya waktu itu ada, mungkin saya akan sedih dan menjadi tidak percaya. Tuhan harusnya lebih hebat dong. Harusnya dia nggak boleh mati dong. Kalau kita ibaratnya kata-kata bahwa jagoan nggak boleh mati gitu ya. Tuhan nggak boleh mati. Itu kita benar-benar diuji seperti ada di tempat itu saat itu. Tetapi kenapa? Tuhan mati akhirnya kan. Tuhan mati. Kalau kita melihat, ya sekarang kita sudah baca lengkap mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan. Tetapi kalau kita belum melihat endingnya saat itu, murid-muridnya Tuhan kan belum melihat endingnya bahwa dia itu bangkit kan. Nah, kita melihat ini apa? Kalau kita ada dalam posisi seperti itu, di zaman itu, mungkin kita dapat dengan mudah berbalik badan. Oh, kok cuma begitu aja ya? Buktinya murid-murid Tuhan Yesus yang senantiasa ada bersama-sama dengan dia, ada yang mengkhianati, terus kemudian ada lagi satu yang betul-betul sampai bunuh diri karena dia mau melihat heroiknya Tuhan. Begitu juga dengan kita di saat ini, ketika kita memang ada satu persoalan dan pergumulan yang kita belum tahu endingnya, kan selalu berkat Tuhan itu one step at a time ya, one step at a time. Sehingga selangkah demi selangkah kita akan melihat perbuatan dan perkara-perkara besar. Kalau kita udah tahu ujungnya, ya udah kita berhenti berdoa, udah gitu aja. Selesai habis perkara, amin. Tapi tidak demikian dengan prosesnya Tuhan. Yang Tuhan minta adalah dalam setiap langkah yang dia lakukan itu, kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Karena itu yang dia mau. Tuhan lebih tertarik kepada prosesnya. Apakah di dalam tengah-tengah proses itu kita lari dari hadapannya? Apakah di tengah-tengah proses itu kita beralih kepada, oh ya dia udah deh kayaknya gak berhasil, udah deh gini aja deh, gue bayar aja deh. Itu kadang-kadang dalam setiap pekerjaan saya itu ada hal-hal yang semacam itu. Rasanya udah kepingin bayar aja deh biar cepet naik perkaranya gitu ya. Tapi tidak demikian. Tuhan menghendaki proses itu. Dan apakah di dalam setiap proses, di dalam setiap step yang kita ambil itu, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan suruh. Kadang-kadang kan kita dihadapkan pada pilihan ya, misalnya antara bayar aja apa enggak ya, supaya selesai gitu, atau ini serahkan begini aja apa enggak ya, kita belokin aja gitu karena di depan kita nih batu yang besar yang kita nggak bisa tempuh. Tapi ketika memang kita melihat bahwa di dalam hidup kita mau bilang I am all yours, bagaimanapun Tuhan membelokkan kita melakukannya dengan penuh cinta. Seperti tadi kan, kita melakukannya dengan deg-degan gitu ya. Mungkin kalau katanya Pak Reni, kita dengan deg-degan. Karena apa? Sebetulnya kita harus menyerahkan semuanya itu juga. Kita tidak akan membiarkan kita menjadikan Tuhan itu sebagai yang ini yang saya melihatnya sebagai hal yang apa ya, satu hal yang tadi ketika memang saya mempersiapkan hal ini, saya sampai cerita sama suami saya, aku kok siap untuk firman Tuhan malam ini, kok kayaknya belum ada hal yang membuat saya kuat untuk hal itu. Ternyata tadi sebelum pulang sekitar jam 2 saya kedatangan klien saya yang waktu itu saya bantu dengan catatan bahwa kamu berdoa saja, maka waktu itu kasusnya adalah rebutan anak dengan suaminya. Suaminya kaya raya sekali, dia juga mempunyai kelemahan sehingga kemungkinan besarnya dia akan kehilangan anak-anaknya. Tetapi dia bilang apa? Waktu itu saya cuma bilang sama dia berdoa saja. Itu tahun sebelum COVID ya, 2019. Tapi waktu itu saya bilang berdoa saja. Nanti Tuhan tahu. Ternyata dia menang dalam perkara itu. Walaupun secara fisik anak-anak tidak dapat dikuasainya. Apa yang terjadi saat ini, dia ingat sama saya, dia balik sama saya, dia bilang, saya lagi mengadvokasi di Mahkamah Konstitusi. Dia sebetulnya seorang dokter. Tapi dia karena memang dia survivor dari masalah ini, dia mengusahakan dengan ibu-ibu yang kehilangan anaknya, dia berusaha untuk mengabsahkan satu undang-undang penolong mereka mengenai anak-anak ini, mengenai hak asuh anak ini. Dan dia mengingat saya. Kemudian tadi dia kembali, dia bilang, Ibu Linda mau nggak jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi? Saya belum menjawab. Saya cuma bilang begini, Tuhan,
Ketika saya mengandalkan Tuhan, pekerjaannya sepele, siapalah saya gitu ya. Banyak mungkin lawyer-lawyer yang lebih jago gitu. Tapi ketika memang dalam kasus ini, saya cuma mau bilang, karena saya tidak bisa banyak membantu, saya cuma bilang kamu berdoa saja. Tapi saya boleh melihat perubahan orang ini. Saya melihat perubahan dia dari yang gamang ketika dia datang pada tahun 2019. Saya melihat dia sekarang, dia cuma confirm. Akhirnya saya tanya, bagaimana dengan anakmu? Dia cuma bilang begini, Bu, saya sudah tidak penting tentang hal itu. Karena saya tahu betul dalam kasus ini saya sudah sah disebut sebagai pemenang hak asuhnya. Dan sekarang saya berproses, saya cuma ingin nama Tuhan dimuliakan lewat proses-proses ini. Saya cuma bilang begini, sudah 5 tahun dia bergerak tentang hal itu. Saya cuma bilang begini sama dia. Tapi sudah 5 tahun nih Bu, dia kembali gampang gitu. Saya cuma bilang sama dia. 5 tahun, kayak 10 tahun saya pernah ngembaliin anak yang diambil oleh ayahnya yang tidak sah, dibawa lari keluar DKI, dibawa lari ke pulau lain, balik setelah 5 tahun, kamu baru 5 tahun. Saya cuma bilang begitu, terus sampai dia bilang gini, iya Bu, puji Tuhan. Saya belum tahu endingnya, tapi saya sudah pesankan kepada dia dalam setiap langkahnya. Andalkan Tuhan saja. Demikian teman-teman, biarlah ini boleh dapat juga menjadi kemuliaan Tuhan ketika kita nggak tahu apa yang harus kita masuki dan kita boleh mengatakan I am all yours. Kita siap dengan semua proses, kita siap dengan deg-degan. Kalau kata Pak Reni, kita siap dengan deg-degan. Kita akan melihat bunga-bunganya dari perjuangan kita ketika kita memang menempatkan Tuhan sebagai apa yang paling baik di dalam kehidupan saya. Demikianlah firman Tuhan, biar semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, sungguh kami boleh melihat betapa dahsyat Engkau, betapa luar biasanya Engkau menyerahkan diri untuk mati dan bangkit di kayu salib. Ampuni kami kalau kami belum mempunyai pengorbanan yang sedemikian di dalam mengikut Engkau. Ampuni kami kalau kami masih menoleh ke kanan dan ke kiri membandingkan kehidupan kami yang sudah ditebus dengan darah yang mahal dengan orang-orang lain. Ampuni kami ketika kami di dalam melakukan kehidupan kami, pekerjaan kami seringkali terlena Tuhan dengan mengandalkan hal-hal yang kami punya tapi bukan Engkau. Ampuni kami yang kadang-kadang kami putus asa dengan prosesnya Tuhan, yang kadang-kadang tampak tidak tahu ujungnya bagaimana. Tuhan, malam hari ini kami cuma mengatakan, I'm yours. Biar Tuhan, Kau yang melakukan segala sesuatunya sesukamu. Biar kami ini boleh sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Agar kami boleh mengimani bahwa ketika Tuhan menjadi bagian yang paling baik di dalam kehidupan kami, maka Tuhan tidak pernah salah memberikan warisan bagi kami ataupun memberikan piala kami. Bahkan semua apapun sudah Tuhan tetapkan menjadi milik kami. Itu boleh dapat menjadi bagian kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh mengingatkan kami lewat sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk kami kembali menempatkan Tuhan sebagai hal yang paling baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya bahwa dalam langkah-langkah ke depan, kehidupan kami tidak akan lebih mudah, tapi kami percaya kami akan menjadi lebih kuat karena Kristus dan Tuhan Yesus sendiri itu menjadi milik pusaka kami yang luar biasa. Berpuji-pujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Linda atas sharing firman Tuhan yang dahsyat. Boleh Bapak Ibu berikan reaction? Langsung tepuk tangan, unmute juga boleh untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. I'm yours. Sama betul ya. Aku ini milikmu Tuhan. Jadi sama ilustrasinya seperti Pak Reni dan Kak Marlin ketika bilang I'm yours. Aduh, itu betul sih, saya merasakan deg-degannya, merasakan berbunga-bunganya juga. Gitu ya, dahsyat kalau kita ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, permata hati Tuhan, itu sangat luar biasa. Terima kasih Kak Linda, Tuhan Yesus memberkati Kak Linda dalam keluarga, dalam karirnya, dalam pelayanannya Tuhan. dahsyat. Dimanapun Kak Linda Tuhan tempatkan, selalu menjadi berkat, selalu menjadi garam dan terang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Boleh Bapak Ibu memberikan
dananya melalui transfer atau scan QR code yang akan di-sharing, akan diinfokan oleh melalui PPT ini. Ada QR code atau nomor rekening BCA atas nama Ibu Nelly Surya Humilo dengan nomor rekening 526-6001-823. Ada teman-teman yang belum menyimpan nomor rekening ini, silakan di-save di m-bankingnya dan silakan persembahannya boleh ditransferkan. Namun sebelumnya kita akan akan berdoa. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami, baik dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani lainnya. Kami mengucap syukur dan biarlah pada malam hari ini kami boleh memberikan sebagian rezeki kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui wadah PKKO, dan juga persembahan ini kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami, sebagai persembahan persepuluhan kami, sebagai korban syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan, kiranya Engkau menguduskannya, dan kiranya tim pengurus, tim bendahara yang mengelolanya juga diberikan hikmat agar dapat mempergunakan dana yang terkumpul ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Bapa, berkati tangan-tangan manis yang sudah memberi, dan juga saudara-saudara kami yang belum sempat memberi, Tuhan juga tetap sama memberkati mereka semua. Terpujilah nama Tuhan, Allah kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Dan angkat satu pujian yang akan dipimpin oleh Bung Davi. Silakan, Kak. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku matamu. Mari sekali lagi kita dengar pujian ini. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya persilakan, Celis. Haleluya. Dan saat ini kita satukan hati untuk berdoa, untuk menaikkan doa ucapan syukur. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas segala hal yang terbaik yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menghidupkan roh kami. Engkau juga sudah memberkati roh, jiwa, dan tubuh kami ya Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kuasa darah-Mu yang menguduskan kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menyelesaikan setiap dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur atas kasih pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, karena kami berada dalam keadaan sehat-sehat saat ini dan juga diberikan umur yang panjang. Kami bersyukur kami boleh berkumpul dengan keluarga kami. Kami bersyukur kami boleh menemani, di antara kami ada menemani orang tua yang sedang sakit, ada yang sudah melalui proses pasca operasi, dan juga yang sudah berulang tahun. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur juga pada malam hari ini ibadah online Zoom MOMC dapat terlaksana di bulan Maret ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan juga kami bersyukur kami sudah
memasuki bulan April di tahun 2024. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas perjalanan iman yang kami boleh jalani sebagai proses kami untuk semakin mengenal Engkau ya Yesus Kristus Tuhan, sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Sebab itulah dikehendaki oleh-Mu ya Bapa, yaitu kami boleh menerima hidup kekal, yaitu hidup yang mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Bapa, terima kasih kalau kami sebagai umat Tuhan di Indonesia terus bisa berkarya melalui apapun juga Tuhan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosial kami, di dalam kehidupan pelayanan kami. Kami mengucap syukur karena kami dapat beraktivitas kembali normal sepanjang tahun 2024. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur juga atas perlindungan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia, dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode yang akan datang. Tuhan, kami mengucap syukur karena proses pemilu dapat berjalan dengan tertib, dengan baik, walaupun ada sedikit tantangan, kendala yang saat ini masih bergulir. Tuhan, kami percaya semuanya masih ada dalam tangan Tuhan, semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan, sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini juga bangsa Indonesia ada dalam genggaman-Mu Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa juga Tuhan atas kepemimpinan bangsa Indonesia yang sudah bekerja, yang sudah melayani untuk 2 periode ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas karya-karya dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan melalui pelayanan-pelayanan mereka. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena mereka boleh dimampukan untuk membawa Indonesia masuk dalam masa pemulihan ekonomi, menuju Indonesia yang makmur dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Dan juga kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan Yesus atas wadah PKKO, LPPI, dan mohon kiranya Tuhan terus mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang melayani, baik pengurus, anggota PKKO, agar kami semua boleh semakin giat melayani Tuhan dan melakukan amanat agung Yesus Kristus kepada setiap jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas hikmat kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas urapan dari Allah Roh Kudus yang terus menolong kami dalam menjalankan hari-hari kami dan pelayanan kami bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kesatuan hati yang kami boleh rasakan, yang kami boleh yakini Tuhan, bahwa Tuhan adalah kepala bagi setiap kami, dan kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Oleh karena itu Tuhan, sebagai tubuh Kristus, biarlah kami boleh tetap terus mau diikat oleh kasih Kristus, dan kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan melalui teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami melalui wadah PKKO ini. Bersyukur juga atas hadirnya para pemimpin atau leaders PKKO yang sudah Tuhan tempatkan sebagai leader kami, sebagai orang tua rohani kami, sebagai kakak rohani kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran mereka di tengah-tengah kami. Bersyukur untuk Bapak Reni Octavianus Rorong, Ibu dan para wakil ketua umum, dan juga untuk Ibu Ketua Pelaksana, Ibu Kiti Weni, dan para wakil koordinator, dan semua tim penggembalaan, sekretariat, dan semua pengurus periode 2022 dan 2027. Bapak, kami bersyukur karena Tuhan sudah menempatkan mereka Tuhan sebagai nama-nama, sebagai orang-orang yang mau menjadi pengurus di PKKO. Tidak mudah Tuhan untuk membagi ataupun berbagi dalam segala hal melalui wadah PKKO. Namun kami bersyukur karena Tuhan sudah memampukan kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menghiburkan kami, Tuhan juga memampukan kami untuk berbagi hidup dengan para pengurus PKKO. Tuhan, terima kasih atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Bersyukur Tuhan, Kau senantiasa memberkati para pengurus, memberkatinya dengan segala hal kebaikan Tuhan. Mengucap syukur atas berkat rohani, berkat jasmani yang Tuhan limpah-limpahkan di tengah-tengah anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, bahkan kami juga turut prihatin, turut merasakan atas kesusahan-kesusahan dari saudara-saudara kami, para pengurus.
PKKO. Dan kami sangat percaya di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu sempurna Engkau nyatakan. Dan kami percaya, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna itu bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur dan berdoa bagi PKKO dan juga PD-PD kantor, para karyawan, dan profesional yang terus giat dan giat dalam penginjilan dan juga terus konsisten dan berkomitmen untuk mengikuti kegiatan dan ibadah PKKO dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pekerjaan pelayanan dan keluarga mereka juga Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami semua boleh saling menopang satu dengan yang lain supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sangat bersyukur dalam segala hal. Pada malam hari ini kami percaya kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, cinta kasih-Mu, kami boleh mengecapnya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Allah kami yang maha baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hati yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Saya persilakan yang bertugas dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, kembali kami hadir Bapa untuk mendoakan marketplace Bapa. Bagaimana kami semua anak-anak Tuhan di marketplace agar dapat menjadi garam dan terang Bapa. Bapa, izinkan kami Bapa di mana tempat kami bekerja bukan hanya dengan perkataan tapi dengan sikap kami Engkau dimuliakan Bapa. Kami berdoa agar dapat menjadi saksi Kristus di mana kami ditempatkan saat ini, di kantor, di tempat pekerjaan, di perusahaan masing-masing. Ajar kami Bapa untuk kami dapat menentukan langkah yang terbaik Bapa dalam setiap bidang pekerjaan kami sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa agar bangkitnya duta-duta Kristus Bapa yang memancarkan terang Injil di dunia media, dunia entertainment, pemerintahan, politik, hukum, bisnis, ataupun di pendidikan, Polri atau TNI, seni dan olahraga. Kami percaya Bapa, Engkau tempatkan anak-anak Tuhan di situ Bapa agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa kepada pemilik ataupun owner ataupun pemimpin perusahaan Bapa, di mana kami dapat
bekerja, di mana dapat menjalankan tim Bapak, agar kami dapat menjalankan visi dan misi perusahaan dengan baik. Bapak, ajar kami agar juga sebagai role model Bapak di mana kami bekerja ya Bapak. Agar kami orang dan kami percaya bahwa ada kegerakan rohani Bapa di tempat kami bekerja. Nyalakan api-api di masing-masing perusahaan mulai dari kami ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa di mana perusahaan-perusahaan, di mana ada anak-anak Tuhan di sana yang diberi kesempatan bekerja ya Bapa. Berkati Bapa dalam pekerjaan dalam kantornya ini ya Bapa, agar dapat lancar usahanya, sehingga kami masih dapat bekerja dengan baik. Begitu juga untuk pemilik-pemilik usaha Bapa, kiranya Engkau berkati usahanya dapat berjalan, dan juga ada klien-klien yang pada datang Bapa. Kami percaya karena kami pegang janji-Mu Bapa, bahwa dalam Engkau maka kami akan jadi kepala bukan jadi ekor. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami Bapa, agar terjadi kegerakan di marketplace, agar di mana kami berada di situ ladang-ladang dapat tuaian sudah menunggu kami Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Amin. Untuk doa berikutnya, doa bagi bangsa. Ya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Saat ini kami memohon Tuhan. Baik Tuhan yang ada di daerah-daerah terpencil, biarlah Tuhan semuanya kami mohon kepadamu. Injil terus diberitakan, Injil terus masuk sampai ke pedalaman Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa untuk perlindungan-Mu atas keadaan bangsa dan negara kami ini Tuhan, di mana cuaca akhir-akhir ini Tuhan yang cukup ekstrim Tuhan, ada kebanjiran, ada longsor. Tolong Tuhan Engkau berkati untuk bangsa dan negara ini Tuhan, agar supaya Tuhan pemerintah terus Tuhan mengupdate setiap kegiatan-kegiatan lewat sosial dan bencana-bencana yang ada Tuhan. Semuanya bisa Tuhan terupdate di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong juga Tuhan untuk perlindungan-Mu atas bangsa dan negara kami Tuhan, atas pemerintahan kami saat ini Tuhan, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin Tuhan, dan menteri lainnya Tuhan, agar terus menjaga kestabilan ekonomi, keamanan, bahkan keuangan negara kami ini Tuhan. Engkau berkati atas pemimpin ini, berikan hati yang takut akan Tuhan, agar supaya Tuhan, pemimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami memohon Tuhan agar supaya untuk pemerintahan dalam meningkatkan di semua sektor industri, jasa, kerjasama dengan investor-investor yang ada, agar supaya Tuhan semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan, industri kami maju di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan penyertaan Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan terus ada, dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, memohon kepadamu Tuhan, untuk setiap usaha, kegerakan-kegerakan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan, terus Tuhan, mereka semua bergerak dengan kesatuan hati juga Tuhan, agar supaya dalam memimpin bangsa dan negara ini Tuhan, bangsa dan negara ini tetap Tuhan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan untuk setiap kelompok-kelompok orang yang coba Tuhan menentang, melawan akan pemerintahan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta roh satuan hati buat bangsa dan negara kami ini.
jika ada perpecahan, kegerakan-kegerakan radikalisme, terorisme, dan kegerakan-kegerakan yang menolak untuk usulan-usulan kegiatan-kegiatan pemerintah, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Atau coba-coba mengganggu akan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Tuhan kami semua tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kesatuan hati yang daripada Tuhan ada buat bangsa kami. Inilah pokok doa kami Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami serahkan semuanya karena di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Dan selanjutnya akan disambung dengan doa permohonan. Namun sebelum itu kita akan naikkan pujian bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan silakan Sis Feby untuk mempersiapkan diri. Silakan Bung Davis. Oh, mungkin Bung Davis terputus ya. Lanjut Ya, saja langsung ke David. Ya. Sis Feby silakan. Ya, baik. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan permohonan-permohonan kami kepada Tuhan. Kami mau mendoakan pada saat ini ya Tuhan buat semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pastor, penginjil maupun dosen, bahkan guru agama yang tersebar dimanapun ya Tuhan. Kami mendoakan biarlah kiranya mereka tetap terus diurapi oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan di dalam mereka menjalankan fungsi mereka, menggerakkan dan juga memperlengkapi setiap jemaat, setiap anak-anak didik yang mereka ajar ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang memiliki pengenalan yang benar akan kebenaran firman Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga ya Tuhan mereka pun bisa memiliki kerinduan untuk membagikan kabar keselamatan yang mereka terima kepada orang lain, sehingga mereka pun bisa ikut turut mengambil bagian dalam membantu melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, bertambah-tambahkan hikmat bagi mereka di dalam para hamba Tuhan, di dalam mereka membangun jemaat yang sudah Tuhan percayakan untuk mereka bangun, untuk mereka jaga ya Tuhan, sehingga mereka setiap jemaat yang ada dalam pimpinan setiap hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus saja. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga mau mendoakan buat saudara-saudara kami yang mungkin ada dalam keadaan yang berkekurangan, para janda, para duda, yatim piatu, anak-anak yatim piatu, fakir miskin yang hidup dalam berkekurangan Tuhan, kami mohon biarlah Engkau yang menggerakkan hati dari orang-orang yang ada di sekitarnya ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di sekitarnya untuk juga bisa memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan. Apabila mungkin ada dalam saudara-saudara kami juga yang hidup dalam berkekurangan, Tuhan Yesus juga yang memberikan hikmat, menggerakkan hati dari kami ya Tuhan, untuk kami juga bisa turut membantu saudara-saudara kami yang berkekurangan, sehingga mereka pun bisa merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka lewat perpanjangan tangan Tuhan, lewat saudara-saudara yang ada di sekitar mereka, umat-umat yang percaya kepada Tuhan, sehingga kehidupan anak-anak Tuhan pun bisa memancarkan kasih Tuhan bagi sesamanya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mau mendoakan buat secara khusus buat teman-teman pelayan kami yang ada di PKKO. Yang pertama adalah Pak Stephen Sahilangi yang saat ini sedang menunggu pemulihan dari kondisi fisik agar kembali normal, agar bisa dilanjutkan untuk proses operasi yang masih belum bisa dilakukan karena keadaan tubuh yang masih belum normal. Tuhan yang kiranya melihat bagian-bagian tubuh yang mungkin masih belum
bisa untuk dilakukan tindakan operasi. Tuhan Yesus yang kiranya memulihkan Pak Stephen, Tuhan Yesus yang kiranya memberkati. Mungkin ada pengobatan-pengobatan awal yang harus dilakukan sebelum proses operasi itu dilangsungkan. Tuhan Yesus yang kiranya menyiapkan tubuh dari Pak Stephen agar biarlah kondisi tubuh Pak Stephen bisa dalam keadaan fit dan cocok untuk dilakukan tindakan operasi. Segala sesuatunya kami hanya menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang kiranya menjaga, memelihara Pak Stephen sehingga tubuhnya bisa kembali pulih dan bisa segera untuk diambil tindakan operasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan pada kesempatan ini untuk saudara-saudari kami, Tuhan, Arta, di mana Bapak terkasih, Bapak Aswanto Sitompul, yang masih dalam kelemahan tubuh dan perawatan yang sedang dilakukan di rumah. Tuhan, kami tahu bahwa keadaan yang mungkin dialami Arta saat ini sangat tidak mengenakan, karena mungkin dia harus menjaga papanya yang sedang sakit. Tapi ya Tuhan, kami mau menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Arta maupun papanya, semuanya ada dalam kendali dan kontrol Tuhan. Semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami hanya memohon kiranya Engkau memberkati Pak Aswanto Sitompul dalam proses penyembuhannya. Bagian tubuh yang sakit Engkau pulihkan. Biarlah Pak Aswanto bisa mengalami pemulihan yang sejati, pemulihan yang ilahi, yang asalnya daripada Tuhan saja. Engkau memberkati, pulihkan hatinya, pulihkan kehidupannya secara menyeluruh. Biarlah Pak Aswanto bisa bukan hanya mendapatkan kesembuhan secara fisik, tapi kesembuhan secara rohani pun bisa menjadi bagian dari Pak Aswanto. Kami mau berdoa juga kiranya buat dari kami Arta, Tuhan, yang menjaga papanya dan juga mamanya. Mungkin saudaranya juga ada yang menjaga papanya. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan kemampuan ekstra untuk Arta bisa dimampukan untuk bisa merawat papa yang terkasih, dan Arta juga diberikan kemampuan untuk tetap kuat dan tetap berpengharapan hanya kepada kuasa Tuhan saja dan kuasa dan kekuatan daripada Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan Papa terkasih. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati buat setiap kebutuhan yang dibutuhkan untuk proses pemulihan dan pengobatan dari Papa, kebutuhan sehari-hari Tuhan Yesus yang kiranya cukupkan, Tuhan Yesus yang kiranya melimpahkan berkat bagi keluarga dari saudara Arta ya Tuhan, sehingga dalam mereka menjalani, dalam mereka ya Tuhan merawat Papa, setiap kebutuhan yang dibutuhkan bisa tercukupkan oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan, menyerahkan Bapak Stephen dan Bapak Aswanto Sitompul ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan yang terbaik bagi Bapak-Bapak terkasih ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau mendoakan pada saat ini untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam kegiatan MOMC pada malam hari ini. Kami berdoakan ya Tuhan buat Ibu Linda Teresia yang diberi kesempatan Tuhan untuk bisa menyampaikan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati Ibu Linda dalam tugas tanggung jawabnya, pekerjaannya sehari-hari, pelayanannya sehari-hari, biarlah dimanapun Ibu Linda berada, Ibu Linda bisa menjadi saksi Tuhan, bisa berkarya untuk melayani Tuhan, dan berkati keluarganya juga, kiranya keluarganya juga senantiasa ada dalam lindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kami mendoakan juga kiranya buat Sis Elis, Tuhan berkati usahanya, berkati keluarganya, berkati setiap kerinduan hati dari Sis Elis. Biarlah ya Tuhan, segala apa yang diharapkan, Tuhan yang kiranya memberikan yang terbaik bagi kehidupan Sis Elis beserta dengan keluarga. Berkati pelayanan yang dilaksanakan, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami mendoakan juga buat Ibu Kitty sebagai ketua pelaksana dari PKKO. Tuhan Yesus yang tambahkan hikmat, tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, diberikan kesabaran di dalam melayani di PKKO, dalam mengkoordinir setiap bagian yang ada di PKKO, sehingga lewat pelayanan dari Ibu Kitty, PKKO bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan bagi Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Kitty dan beserta dengan keluarga
biarlah Ibu Kitty senantiasa dan keluarga senantiasa menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga kiranya buat setiap pekerjaan yang dilaksanakan, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Kami berdoa juga kiranya buat Pak Bartel beserta dengan keluarga, Tuhan Yesus memberkati Pak Bartel dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang dilakukan, beserta dengan Kak Devi, dan juga anak-anak. Tuhan Yesus yang kiranya menolong, memberkati, dan memelihara kehidupan mereka yang biasa ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Dan berkati juga kiranya buat Saudara Alvin Girsang dan beserta dengan keluarga Melisa. Tuhan Yesus menyertai pelayanan dari kedua anakmu ini ya Tuhan. Dalam pekerjaan mereka juga Tuhan sertai supaya setiap pekerjaan yang mereka kerjakan semuanya ya Tuhan dibuat berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga kiranya buat kasih Arta ya Tuhan di dalam dia menjaga dan merawat papanya dalam tugas tanggung jawab yang harus dia laksanakan setiap harinya. Tuhan Yesus yang kiranya menolong, memberkati, memampukan, berikan kekuatan, kesehatan selalu buat Arta ya Tuhan. Dan dia bisa dikuatkan oleh Tuhan, diberikan kemampuan untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan saja. Kami berdoa juga kiranya buat Kak Eli, memberkati Kak Eli dalam pelayanan dan tugasnya setiap hari, berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan selalu buat Kak Eli ya Tuhan. Dan berkati juga kiranya buat Bapak Reni dan Ibu Marlin, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai Bapak Reni sebagai Ketua Umum dari PKKO, dan Ibu Marlin yang menampingi ya Tuhan. Tuhan Yesus yang mengaruniakan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan selalu bagi Pak Reni dan Bu Marlin. Biarlah kiranya ya Tuhan mereka senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Diberkati buat setiap pekerjaan, diberkati untuk setiap usaha yang dikerjakan, semuanya bisa berhasil di dalam nama Tuhan Yesus, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus kiranya berkati, supaya setiap pelayanan yang dikerjakan semuanya bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa menjangkau banyak orang ya Tuhan untuk datang mengenal Tuhan Yesus. Tuhan berkati sehat-sehatkan selalu Bapak Reni dan Bu Marlin beserta dengan keluarga, anak, cucu. Tuhan Yesus yang kira jaga dan lindungi, berikan selalu kesehatan, kekuatan selalu buat mereka, dan berkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan berkati juga kiranya Ibu Nora, Tuhan yang kiranya memberkati Ibu Nora dalam setiap tugas tanggung jawab yang dikerjakan, setiap pelayanan yang dikerjakan. Tuhan Yesus yang kiranya berkati, menjaga dan melindungi Ibu Nora beserta dengan keluarga ya Tuhan. Kami juga mendoakan buat Pak Steny, Poa, di dalam tugas dan tanggung jawabnya, pekerjaan, usaha yang dikerjakan. Tuhan Yesus berkati, pelayanannya Tuhan Yesus berkati, berkati buat keluarga, Kak Vera dan juga anak-anak ya Tuhan. Tuhan Yesus yang kiranya melindungi, menjaga dan berkati setiap usaha yang dikerjakan. Biarlah semuanya bisa memberikan hasil yang terbaik, memberikan keberhasilan dimanapun mereka berada. Mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga kiranya buat Pak Stephen, sebagaimana yang tadi sudah didoakan ya Tuhan, Tuhan Yesus yang kiranya memberikan pengobatan yang terbaik dan pemulihan, kesembuhan yang ilahi bagi Pak Stephen, sehingga Pak Stephen bisa kembali sehat dan kuat, dan bisa terus melayani bersama-sama dengan kami di PKKO. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih semua anak-anak Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Yang serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang memelihara, Tuhan Yesus menjaga, melindungi, memberkati setiap kami Tuhan. Ini doa permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Sis Feby, Bro Alvin, Kak Om Steny yang sudah menyampaikan pokok doa, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Kitty Weni. Sorry teman-teman, saya sedang menemani Lukas untuk latihan buat tanggal 3 mereka, ibu-ibu. Latihan vokal grup. Jadi teman-teman, terima kasih ya buat semua yang sudah melayani di Tuhan. Linda, firman Tuhannya itu
benar-benar menguatkan kita semua. Thank you banget, Lin. Sepertinya mesti bikin berseri ya, biar lebih dalam lagi. Sayang waktu mau MC nggak begitu banyak ya. Terus kemudian teman kedengaran nggak ya? Saya pakai earphone soalnya. Kedengaran, Kak. Dengar. Ya, thank you. Kita berdoa terus. Yang perlu kita doakan terus juga untuk Arta ya. Seperti kita dengarkan bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kita terus support Arta. Semua yang terbaik yang Tuhan berikan dengan keluarga besarnya, dan Stephen ya tetap menantikan mujizat Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Terus kita dukung terus. Bukan kebetulan semua itu, kita percaya Tuhan waktu itu yang terindah. Mau tertunda, Dia yang memilih segala waktu. Jadi saya pikir berjalan terus, percaya terus. Tetap kalau kita bilang ke Stephen, tidak ada Stephen itu kurang rasanya PKKO gitu. Ya, jadi tetap bersandar ke Tuhan, kita dukung terus dalam doa ya untuk Stephen dan keluarga. Semua pasti waktunya yang terbaik. Nah, teman-teman, terima kasih buat semua yang sudah berdoa, Feby, terus kemudian siapa tadi, Bro Davis, ya, terus Steny yang sudah melayani juga, semua yang melayani Elis, ya semuanya Tuhan Yesus memberkati. Terus teman-teman, kita fokuskan lagi doa, persiapan, share undangan untuk ibadah Paskah kita tanggal 3, ya, tanggal 3 kita ibadah. Mari kita mulai mengundang, berdoa, sehingga cuaca, waktu, dan banyak yang bisa hadir bersama-sama. Karena ini ibadah Paskah yang kita lanjutkan dari ibadah Paskah daripada yang di Ancol. Puji kita juga mengucap syukur ya, ibadah Paskah yang di Ancol luar biasa, lawatan Tuhan luar biasa, juga semua yang Tuhan buat, cuacanya sangat baik, padahal malam itu hujan, wah luar biasa ya. Kalau percaya ya benar ya, aduh memang ini tema tahun ini luar biasa sekali loh. Jangan takut, percaya saja, kita bisa pakai di dalam aspek kehidupan. Jadi rasanya memang tema jangan takut, percaya, rasanya tuh setahun penuh ini akan kita bahas terus di ibadah-ibadah ya. Karena memang kita hidup ini memang harus terus jangan takut dan percaya saja. Dan kemarin kita terbukti benar bahwa semua berjalan dengan baik. Teman-teman, Pak Abraham Sugio yang akan bawa firman, kita di dalam doa, dan jangan lupa kita akan libur setelah tanggal 3, tapi kita akan bertemu kembali di match. Nah, minggu depan sebelum match berlangsung itu kita ada diskusi pengurus ya, minggu ketiga ya, Elis ya. Iya, Kak. Jadi tanggal 17, tanggal 16, tanggal 15 April kita bisa lewat by Zoom, kita untuk konsolidasi lagi kembali untuk mempersiapkan match kelompok One Heart di tanggal 17. Itu saja pengumuman. Terus teman-teman jaga hati, jaga kesehatan sampai dengan Rabu. Itu aja. Terus kemudian doakan juga terus juga untuk The Soul ya teman-teman. Puji Tuhan sudah hampir 30 yang mendaftar. Nah, bagi teman-teman yang punya keluarga, punya adik-adik, itu boleh sore daftar ya. Dan kelas pembacaan 4HR terus doa. Jadi kita sudah mulai di SMA 13. Kita jangan sampai tinggalkan. Itu kesempatan yang sangat baik. Jarang sekali kita menunggu itu ya, Lis ya. SMA 13 itu ya. Iya, betul. Ya? Betul. Mari ya kita luangkan waktu. Yang saya berusaha untuk hadir pagi-pagi ya, kita bacakan anak yang ada 27 anak. Jangan kita lewatkan. Mari kita berdekat untuk bersama-sama bacakan KHR. Itu aja. Tuhan Yesus berkati. Baik. Terima kasih Ibu Ketua sudah menyampaikan pengumumannya, dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman. Maaf salah. Kita akan dua ya, Kak. Doa emergency, dan puji Tuhan Bung Davi sudah kembali bergabung. Angkat satu pujian dan nanti doa berkat akan disampaikan.
Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya persilakan Pak Reni untuk. Baik, saudara sekalian, terima kasih dan terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Bapa, layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan doa berkat. Melayakkanlah jemaat Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Yes. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang terlalu manis dengan Roh Kudus terus ada dan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai kekal, bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, terima kasih. Wah, Linda, Eli. Tuhan berkati semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ini Persaksiannya Bartel, hebat ini, multimedia mantap. Thank you ya Kak Bartel juga makasih Ibu. Medianya. Pak, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih doanya Eli, ada Kak Kiti. Reni, Kak Marlen, makasih. Elis, terima kasih. Terima kasih, Vin. God bless you. Bu Linda, makasih. Pak Devi, terima kasih juga. Terima kasih Pak Devi. Ya, Pak Seni sama-sama. Tuhan berkati. Selamat berkati. istirahat Bapak Ibu Saudara. Shalom. God bless you. Aku live ya. Ya, Makasih, bye. Thank you Kak Linda. Thank you, sama-sama. God bless. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Elis, thank you Elis. Yuk. Dan Tuhan berkati.